Salam Kukar Pintar. Halo anak-anak, senang bisa bertemu kembali bersama saya Rita Sinaga. Apa kabar kalian hari ini? Saya berharap masih tetap baik-baik saja ya. Baik anak-anak, alhamdulillah ini adalah pertemuan kita yang pertama di bab terakhir, yaitu bab 8 dengan tema menjadi pembaca yang efektif. Oke. Dan buku yang kita gunakan masih tetap sama, yaitu buku Bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud revisi 2017. Anak-anakku, hari ini adalah tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, Anda atau kalian mampu menentukan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Dan yang kedua, Anda mampu menentukan persamaan dan perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdiskusi dulu dari pembelajaran bab 7, yaitu tentang surat pribadi dan surat dinas. Nah, pertanyaannya sekarang yang perlu kita diskusikan adalah apa itu struktur surat? Ada yang masih ingat? Nah, ternyata Ibu ingatkan kembali, ternyata struktur surat itu biasanya dimulai dari kop surat. Biasanya di atas, paling atas itu namanya kop surat. Kemudian setelah kop surat apa lagi? Kemudian ada nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, terus alamat surat, dilanjut kemudian adalah salam pembuka, yang kemudian ada isi surat. Biasanya isi surat adalah itu berisi tujuan dari surat tersebut. Setelah isi ada paragraf penutup, dan kemudian yang terakhir adalah ada nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat tersebut atau tanda tangan si penulis surat. Nah, ternyata struktur surat mudah ya diingat, dan ini sudah sering kita jumpai kalau biasa yang berkirim surat. Anak-anakku, itu untuk struktur surat. Jangan lupa nanti diingat kembali, dibuka bukunya kembali tentang pembelajaran bab-bab sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya yang pertama tadi adalah Anda mengetahui apa itu unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Tapi sebelum itu pertanyaannya lagi, ada yang tahu apa itu buku fiksi dan apa itu buku non-fiksi? Berarti secara garis besar ini sudah biasa Anda dengar. Nah, kalau buku fiksi itu apa? Ada yang masih ingat cerita fantasi dan cerita fabel? Kalau cerita fabel itu tergolong fiksi dan cerita fantasi itu tergolong fiksi. Berarti dapat kita tarik garis kesimpulan bahwa buku fiksi adalah buku yang berisi kejadian atau cerita yang tidak sebenarnya. Contohnya yang sudah kita pelajari, ada teks fantasi di bab 2 dan ada teks fabel di bab 6. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau buku non-fiksi itu apa? Nah, buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat atau opini yang telah melakukan penelitian dan telah diuji kebenarannya. Dari pengertian tersebut, ada yang masih ingat di pembelajaran bahasa Indonesia bahwa ini sudah pernah kita pelajari? Betul. Nah, ini kita pelajari di teks laporan hasil observasi atau LHO, bahwa LHO itu adalah laporan hasil observasi itu sama dengan buku non-fiksi, yaitu isinya adalah nyata dan fakta karena sudah melakukan penelitian dulu baru menulis sebuah buku. Baik anak-anak, itu untuk buku fiksi dan buku non-fiksi. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Kita mulai buku fiksi, karena ini adalah buku berarti diawali dengan cover atau sampul. Kemudian ada rincian subbab buku, dilanjut kemudian ada judul subbab,
Dan yang keempat, ada tokoh dan penokohan. Kenapa ada tokoh dan penokohan? Biasanya ini adalah buku cerita. Dan yang terakhir adalah tema cerita. Nah, ini untuk unsur-unsur buku fiksi. Nah, sekarang kita lanjut untuk unsur-unsur buku non-fiksi. Biasanya ini masih tetap diawali dari cover karena dia berupa buku. Yang kedua, ada rincian subbab buku. Kemudian yang ketiga, ada judul subbab. Yang keempat, ada isi buku. Dan yang kelima, ada cara penyajian isi buku. Nah, ini unsur-unsur buku non-fiksi. Baik, sekarang kita cari persamaan dan perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, kalau buku fiksi ini adalah bersifat fiktif dan tidak dapat dibuktikan isi dari buku tersebut. Dan yang kemudian ada terdapat urutan waktu. Biasanya di buku fiksi ada urutan waktu. Dilanjut ada terdapat tokoh dan watak tokoh atau sifat tokoh di dalam buku tersebut. Selanjutnya ada dialog. Di dalam buku itu ada dialog karena ini merupakan buku cerita. Dan penggunaan bahasa pada buku fiksi adalah menggunakan bahasa tidak baku. Karena ini percakapan sehari-hari, yang dilakukan adalah percakapan sehari-hari, maka buku fiksi itu menggunakan bahasa tidak baku. Berbeda dengan buku non-fiksi. Nah, kalau buku non-fiksi itu adalah isinya bisa dibuktikan sesuai dengan fakta. Kenapa? Karena tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa buku non-fiksi itu ditulis melalui pendapat atau opini seseorang atau opini si penulis melalui fakta, melalui penelitian si penulis. Kemudian apa yang ada lagi untuk buku non-fiksi? Nah, bahasa yang mereka gunakan itu biasanya adalah bahasa baku dan isinya adalah tentang keilmuan atau pengetahuan yang disampaikan kepada si pembaca. Oke, itu untuk perbedaannya. Sekarang kita masuk ke persamaannya. Persamaan buku fiksi dan buku non-fiksi adalah yaitu merupakan sama-sama buku bacaan, terus merupakan karya tulis, kemudian memiliki kaidah yang sama, dan selanjutnya merupakan hasil pemikiran seseorang. Nah, ini adalah persamaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Baik anak-anakku, sekarang kita lanjut. Sekarang kalian adalah berlatih untuk mengerjakan LKPD yang ada di bukumu atau yang ada di video ini. Perhatikan. Pertama-tama petunjuknya, pertama Anda pinjam buku di perpustakaan sekolahmu, atau memang kalau kau sudah punya buku, boleh kamu pakai. Pinjam salah satu buku fiksi dan buku non-fiksi. Kemudian kamu tulis unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang kamu pinjam tersebut. Apa unsur-unsurnya? Setelah itu, yang kedua perintahnya adalah tulis persamaan dari buku tersebut dan tulis perbedaan antar buku tersebut. Misal perbedaan buku fiksi dan non-fiksi yang kamu baca itu apa perbedaannya dan persamaannya apa. Itu untuk kegiatan kalian hari ini. Baik anak-anakku, saya kira sampai di situ tentang pengertian dan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.